Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi kami di Pasta Podcast Himi Giba. Oke, sebelumnya halo semuanya. Perkenalkan kami adalah MC pada hari ini, yaitu saya sendiri Nabila Madimanda dan partner saya Vivi Fitriani. Oke, jadi himpunan kami, Himi Giba itu memiliki program kerja yaitu diskusi pangan. Nah, jadi pertama-tama di depan kami itu sudah ada narasumber kami yaitu Miss Nur Endah Saputri STP MSc atau biasanya kerap kami sapa Miss Endah. Oke, silakan Miss perkenalkan diri terlebih Oke, dahulu. selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya ya. Ya, Ini Miss. juga pertama kalinya Miss datang ke acara podcast begini ya. Kebetulan temanya seru, sesuai bidang saya. Jadi perkenalkan dulu, saya Nur Endah Saputri, salah satu dosen di program studi ilmu dan teknologi pangan Universitas Tanjung Pura ya. Oke. Jadi ini adalah teman-teman dari himpunan Prodi ITP ya, atau Iya. kita singkatnya ITP. Gitu. Oke. Baiklah, jadi teman-teman, tema podcast kami pada hari ini yaitu Tepis Isu Sawit, ITP Untan Kalbar siap menjadi SDM menuju Indonesia Emas. Nah, pertama-tama kita membahas sedikit biografi narasumber dari Miss Endah, yang kabarnya nih Miss, pernah bekerja di pabrik kelapa sawit. Nah, kami ini pengen nanya sih Miss, berapa tahun ya Miss bekerja di kelapa sawit tersebut? Jadi begini ya, untuk berkecimpung di dunia sawit, sebenarnya saya tidak lama di pabrik kelapa sawit. Di pabrik kelapa sawit saya internship di sana. Oh. Jadi saya lulus sarjana, program sarjana saya internship. Kemudian di situ saya kebetulan melanjutkan studi lanjut di magister, dan sebelum saya lulus magister di situ saya sudah diminta untuk membantu di salah satu kampus di Jogja. Kebetulan memang kampus tersebut itu fokus di bidang perkebunan dan banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Atau lebih tepatnya mereka punya program yang memang setelah kuliah itu langsung bekerja. Jadi memang kurikulumnya agak berbeda. Seperti praktek, PKL dan magang itu ada dalam satu program kurikulum. Nah, kemudian di sela-sela praktek dan magang di situ biasanya dosen nanti akan supervisi, kemudian mengurusi event-event berkaitan dengan kelapa sawit, beasiswa kelapa sawit, dan kebetulan kampus tersebut juga ditunjuk sebagai kampus yang menerima dana beasiswa kelapa sawit selain dari perusahaan ya, dari pemerintah juga, dari BPDPKS ya, Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit. Iya, seperti itu. Jadi memang sudah seperti kebetulan bidang penelitian saya juga sawit, jadi bergulir tuh mengurusi terus kelapa sawit, termasuk menyeleksi mahasiswa untuk beasiswa BPDPKS juga. Kemudian kerjasama, kunjungan, supervisi, dan lain sebagainya seperti itu. Lanjut. Nah kan Miss ini pernah kerja di pabrik kelapa sawit tuh. Boleh dong Miss ceritain bagaimana sih pengalaman Miss selama kerja di pabrik kelapa sawit, entah itu bagaimana proses di kelapa sawit tersebut, terus Miss kerja di bagian mana, terus apa saja sih yang dikerjakan pada bagian Miss bekerja tersebut? Oke, karena Miss internship ya programnya, jadi kita diwajibkan untuk mempelajari semua hal. Jadi tidak difokuskan kepada satu departemen. Jadi Miss pernah melewati jadi kelapa sawit itu untuk pengolahan sendiri itu ada dua. Yang pertama di hulu atau kita sebut pabrik kelapa sawit ya. Itu lokasinya biasanya ada di kebunnya. Jadi memang itu pengolahan hulu sampai dengan CPO atau crude palm oil. Jadi memang dia didekatkan dengan bahan baku. Ya, kemudian untuk pengolahan hilir itu proses refinery atau pemurnian. Nah, itu biasanya untuk pabriknya atau pengolahannya itu berada di kota lah, atau lebih tepatnya di dekat pelabuhan, karena untuk transportasi ekspor impor dan lain sebagainya. Begitu. Jadi saya untuk PKS saya di PT Tanjung Lingga Kalteng. Kemudian untuk refinernya saya di Sinarmas Surabaya. Ya. Dan untuk pendistribusian hasilnya itu kemana, Miss?
Untuk hasil apanya nih? CPO ya? CPO-nya? Iya. Untuk CPO, jadi kalau untuk aturan yang dulu ya, pada zaman saya itu masih pakai aturan yang 60 ekspor, 40 diolah ya. Mm-mm. Nah, sekarang kan sudah beralih ya, Iya, pemerintah kita sudah menggalakkan hilirisasi. Kalau bisa sebisa mungkin bukan 60 lagi dihilirkan, Iya. tapi bisa lebih dari itu. Bahkan arahnya bukan lagi non pangan kan, ke arah energi Iya. gitu. Jadi memang sebagian sudah kita olah sendiri, kita produksi sendiri. Jadi memang ada aturan-aturan tuh yang mengikat pelaku ya industri kelapa sawit untuk kalau dia banyak mengekspor berarti dia harus ada suplai dalam negeri. Nah, contohnya begini ceritanya. Waktu kemarin minyak langka, nah itu sebenarnya salah satu pencetus gagasan atau aturan terbaru nih. Jadi kalau kemarin kan untuk ekspor bahan baku ya CPO itu tidak dibatasi Iya. ya gitu ya. Artinya industri kelapa sawit itu bisa mengekspor dari produksi mereka berapapun. Nah, sekarang untuk mencegah hal itu terjadi, jadi pemerintah memberikan aturan bahwa kamu boleh mengekspor, tapi 20% harus mencukupi kebutuhan dalam negeri. Jadi makin banyak dia mengekspor, kebutuhan dalam negeri pun tercukupi. Jadi harus seperti itu. seimbang gitu ya, Miss. Betul. Jadi mereka boleh mengekspor, tapi 20%-nya harus masuk ke dalam negeri. Artinya dia diolah ke produksi turunannya gitu. Entah itu jadi ada perusahaan yang memang dia hanya bergerak di hulu, ada juga yang dia memang dari hulu ke hilir. Jadi kalau hulu ke hilir ya sudah jadi produk ya, seperti minyak goreng, kemudian margarin dan lain sebagainya gitu. Oke, baik Miss. Jadi kita mulai masuk ke isu-isu yang mulai beredar di masyarakat nih, Miss. Ini mudah-mudahan saya nggak salah bicara ya mengenai isu ya. Yang saya bisa jawab saya jawab Mohon karena tidak saya. dihujat ya Miss ya. Oke, nggak apa-apa. Kita berbagi apa, bertukar pikiran Iya, ya dari betul, perspektif Miss. Iya. mahasiswa itu seperti apa Benar, gitu. benar. Oke, jadi isu yang pertama itu kan beredar nih Miss di masyarakat bahwa terkait perkebunan kelapa sawit nih Miss itu katanya merusak lingkungan dan hutan. Soalnya kata orang-orang bahwa saat pembuatan lahan kelapa sawit ini nih kita melakukan penebangan hutan atau deforestasi dan kebakaran hutan di wilayah Indonesia. Nah, menurut pandangan Miss nih selama bekerja di pabrik kelapa sawit, nah apakah hal itu benar-benar terjadi ya Miss? Mungkin lebih tepatnya bukan bekerja ya, Iya. atau bergelut Iya, nih di bergelut bidang kelapa iya. sawit begitu ya. Karena kan sudah beralih ke dosen gitu ya, tenaga kependidikan atau akademisi. Jadi begini, ini sepengetahuan saya ya mengenai kelapa sawit. Jadi sebenarnya untuk deforestasi ya atau pembukaan lahan dari hutan itu dilakukan besar-besaran pada zaman Orde Baru. Jadi mungkin untuk sekarang perluasan lahan kelapa sawit sudah dibatasi Iya, ya. dibatasi, Nah, jadi Miss. memang pada saat zaman itu belum ada aturan-aturan yang mengikat. Nah, di situ pelaku-pelaku usaha mungkin ya mempunyai kesempatan tuh mengambil bagian dari itu gitu. Jadi, nah untuk sekarang yang Miss tahu aturannya sangat ketat. Kelapa sawit pelaku ya atau industri ya, pelaku industri kelapa sawit itu boleh membuka atau menambah lahannya ya, lahan perkebunannya. Itu pun dengan beberapa syarat. Misalkan kalau yang berkaitan dengan hutan ya, dia tidak boleh hutan primer. Jadi biasanya lahan yang dibuka itu adalah lahan tidur, kemudian lahan-lahan produktif yang bekas ladang oleh masyarakat. Kemudian ya rata-rata seperti itu, lahan dari masyarakat, hutan tapi bukan hutan primer ya atau hutan produksi ya. Jadi dia memang bisa dilakukan pembukaan lahan dengan aturan tertentu, dan itu memang diatur di undang-undang. Kalau nggak salah saya pernah baca sih aturan yang dulu sih Undang-Undang 2009 tentang perkelapa sawitan. Tapi mungkin sudah ditambah permen-permen ya yang mengikat ya, peraturan menteri yang mengikat lebih ini lagi, dan mereka juga tidak sembarangan ini langsung buka. Iya, langsung bakar. Nah, berkaitan dengan yang bakar lahan ya. Iya. Membuka lahan dengan cara membakar. Sebetulnya kelapa sawit itu kan banyak di Kalimantan ya, terutama bener, ya, Miss. apalagi di Kalbar, betul. Jadi
kebiasaan masyarakat Kalbar yang Miss tahu itu, ya menurut informasi dari industri kelapa Iya. sawit itu sendiri ya, gitu. Jadi mereka itu punya kebiasaan itu lahan berpindah. Oh. Ya, jadi dibakar, kemudian Iya. mereka bercocok tanam, karena belum tetap ya zaman dulunya. Kemudian berpindah, dan dianggap oleh masyarakat setempat itu menjadi budaya. Ya, hal yang Budaya. sudah biasa ya. Hal Miss. sudah yang biasa. Jadi pada saat pelaku industri kelapa sawit membuka lahan itu diadopsi tuh karena itu murah, iya. gitu kan, murah, sederhana dan maksudnya tidak memerlukan biaya kos untuk pembukaan lahan ya atau land clearing ya istilahnya LC itu banyak. Nah kemudian saat ini bagaimana? Ini yang setahu saya juga saat ini untuk pembukaan lahan dengan dibakar itu sudah tidak boleh. Bahkan izinnya dicabut. Jadi begini ya, industri kelapa sawit itu punya yang namanya hak guna usaha atau HGU ya. Iya. Nah HGU itu kan, HGU itu misalnya kebunnya di sini, sama di sini ya, dia tempatnya berbeda. Tapi HGU-nya itu yang nggak akan diberikan di satu lokasi ini, kemudian diberikan dua. Jadi biasanya HGU-nya itu akan menjadi satu kesatuan. Jadi yang bukan lahan kelapa sawit pun masuk ke dalam HGU. Iya. Gitu. Jadi untuk perusahaan kelapa sawit sendiri itu sudah tidak boleh membuka lahan dengan cara dibakar. Sekarang asumsinya gini, kalian udah jadi pengusaha besar nih, udah apa namanya, usaha kalian udah menjamur nih ya, ibaratnya berakar gitu. Tiba-tiba dengan masalah sepele buka lahan 10 hektar lah ya, dicabut izinnya. Lebih baik yang mana? Lebih baik menaati SOP kan, ibaratnya seperti itu. Nah, saat ini yang masih membuka lahan dengan cara dibakar kebanyakan itu masyarakat. Tetapi itu masih kadang-kadang membuka lahannya masih dalam kawasan HGU perkebunan kelapa sawit, meskipun dia bukan dalam posisi kebunnya ya. Nah, seperti desa yang dia masuk ke dalam HGU, artinya dia perusahaan atau pelaku industri itu wajib mengelola. Jadi makanya di pedalaman sini ya, kalau ada perkebunan kelapa sawit, jalan pasti bagus. Kemudian desa-desa maju, yaitu salah satu dampak ekonominya. Karena itu memang ada aturannya, kewajiban mereka memelihara itu. Nah, ketika ada masyarakat di wilayah HGU mereka membuka lahan dengan dibakar, ya mau tidak mau si industri kelapa sawit juga akan mengurusi itu. Nah, itu ada diatur. Boleh membuka lahan dengan dibakar maksimal kalau nggak salah 10 hektar. Untuk warga tapi ya, bukan pelaku, bukan perusahaan artinya ya, bukan pemain besar. Untuk masyarakat boleh maksimal 10 hektar. Tapi pembakaran yang diatur atau diawasi. Jadi kalau untuk perusahaan, kalau dia bakar di HGU-nya mereka, ya mereka tungguin sampai lahan itu benar-benar padam, apinya benar-benar padam, aman, tidak merambat kemana-mana, ya mereka harus pastikan. Dan kadang-kadang misalkan ada pelaku-pelaku misalnya masyarakat yang tidak teredukasi ya, dia membakar lahan sampai mungkin menyebar ke wilayah yang lain. Nah itu ya pasti yang akan dituding, disalahkan ya pihak pelaku. Bukan saya membela ya, tapi kenyataannya seperti itu. Mereka yang akan bertanggung jawab karena itu masuk ke dalam wilayah HGU-nya mereka. Begitu. Jadi kalau misalkan untuk perusahaan besar itu Miss, kan pembakaran lahannya ini sudah nggak boleh lagi. Nah itu cara hal apa yang mereka lakukan untuk menggantinya Miss? Untuk membuka lahan baru. Iya, jadi saya juga pernah terlibat project membuat SOP dari budidaya ya. Tapi pabrik saya belum pernah budidaya kelapa sawit, walaupun bidang saya pangan. Kerjasama dengan WWF, tapi kebetulan waktu itu memang SOP-nya itu untuk petani. Jadi kita buatkan kerjasama dengan WWF, asumsinya, maksudnya begini, proyeksinya, harapannya petani dengan adanya SOP ini teratur dari mulai membuka lahan sampai ke panen gitu ya. Nah, kemudian SOP-nya itu membuka lahan sudah tidak lagi dibakar. Jadi ada dinamakan, saya istilah budidayanya lupa, tapi dia ditebang, kemudian dicincang, itu wajib, kemudian nanti seperti didiamkan dulu lah gitu. Jadi memang sudah tidak boleh, jadi ditebang menggunakan alat berat. Untuk yang skala perusahaan ya, kalau untuk petani ya mungkin beberapa masih menggunakan cara dibakar. Karena dibatasi itu ya kan, petani mungkin
Punyanya berapa? Keluarganya ada yang punya sawit. Vivi. Vivi? Nggak ada sih Miss, tapi Vivi pernah magang di tempat Iya. di pabrik sawit. Gimana pengalamannya? Seru sih. Jadi di apa nih? Di PKS atau di refinery-nya? Di kelahannya Miss. Oh, di perkebunannya. Mm-mm. Oh, di situ apa? Ngapain aja? Paling kayak lihat proses pemupukannya, terus penyemprotannya, bagaimana mereka panen, gitu-gitu sih Miss. Tapi ada juga sih diajak ke kantornya bagaimana cara nginput barang masuk keluar gitu. Terus pas sudah mau pulang tuh kemarin diajak ke pabrik sawitnya, jadi lihat proses dari awal sampai akhirnya. Gitu, Miss. Kalau menurut pandangan mahasiswa nih, gimana? Kan Vivi udah magang tuh di sana. Yang Iya. dilihat gimana nih? Apakah pengelolaan mereka dari kebun yang sudah jadi ya Iya. terlihat merusak lingkungan gitu atau bagaimana gitu? Kalau untuk merusak lingkungan sih mungkin tidak Miss, tapi lebih ke kayak kan di sana kan masih ada yang seperti Miss bilang tadi, ada petani yang punya lahan sendiri tapi di Iya, dalam betul. lingkungan pabrik gitu kan. Iya. Nah mereka tuh juga banyak banget nih yang suka bakar lahan. Itu tuh kadang nggak ditungguin merambat kemana-mana. Jadi hal itu tuh kan bisa merusak lahan, merusak lingkungan Iya. ini. Miss, Iya, kan. betul. Jadi kan memang begini, ketika karena aturannya sudah ketat ya. Jadi kalau perusahaan membuka lahan dengan cara dibakar pun, jadi pada saat kita menjual atau mengekspor ya CPO ya keluar ya, entah itu ke Eropa atau negara mana. Jadi informasi dari perusahaan sawit itu mereka itu akan ditelusur sampai ke sertifikat ISPO dan RSPO-nya ya, Iya. ya International Sustainable Palm Oil ya, atau Responsibility Sustainable Palm Oil. Nah, untuk sertifikasi ISPO dan RSPO, setahu saya itu akan diamati dari mulai pembukaan lahan. Ketika lahan itu dibuka dengan cara dibakar, Iya. si CPO-nya itu nggak bisa dijual. Oh. Mereka tidak mau nerima. Karena Artinya, sudah melanggar ya, iya, Miss? karena pengelolaannya tidak sustain. Iya. Gitu. Jadi sertifikasinya bisa dicabut juga. Oh. Jadi ibarat kalian lah, mungkin sekarang karena masih mahasiswa, punya usahanya masih kecil. Kalau kalian sudah jadi bosnya, pengusaha besar, apa dengan cara membakar sekian hektar gitu, Iya. rela izin usahanya Iya, dicabut gitu kan? Langsung gulung tikar ya, Miss ya. Betul, pasti mereka akan memikirkan hal yang lain mungkin Iya. yang memudahkan untuk proses land clearingnya kan, begitu. Oke. Jadi kesimpulan bisa kita tarik nih, Vi, bahwa ternyata kelapa sawit ini nggak merusak lahan. Jadi karena kan udah pemerintah juga sudah melek lah, Miss, ibaratnya sama hal tersebut. Kalau ternyata pembukaan lahan kelapa sawit ini bisa dilakukan tanpa dengan cara pembakaran. Betul banget. Oke. Sama satu lagi, ketika pembukaan lahan itu pada lahan tidur gitu ya, yang Iya. hanya ditumbuhin rumput. Iya. Nah, itu diganti dengan kelapa sawit itu akan menambah stok karbon, Oh, iya, oksigen. Nah, Miss. seperti itu. Jadi dibandingkan dengan tanaman rumput. Mm-mm. Kalau yang isunya oksigen karena hutan Kalimantan itu habis gitu. Padahal yang ya mungkin dulunya iya pada saat mereka pertama kali di sini. Iya. Cuman kan kesini sudah dicegah sudah ketat ya, Miss, ya. Regulasinya sudah sangat Iya, ketat baik. seperti itu. Oke. Lanjut nih Miss. Nah, Miss ini kan salah satu dosen di Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, Miss ini juga salah satu dosen prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Gimana sih sudut pandang Miss terhadap mahasiswa lulusan sarjana prodi dan Ilmu Teknologi Pangan? Apakah mereka nih memiliki peluang untuk bekerja di sektor industri kelapa sawit, Miss? Ya, ini yang saya sedihkan ya sebenarnya. Jadi karena saya pernah mengajar di kampus sebelumnya ya, yang itu kental lah dengan hubungannya sangat baik dengan para pelaku-pelaku usaha atau industri ya, perusahaan kelapa sawit ya. Bahkan SDM-nya sangat dipercaya untuk disuplai bekerja di perusahaan kelapa sawit. Kalbar itu bisa dibilang kelapa sawitnya itu terbesar ya. Ya, Riau, Kalbar ya. Untuk Kalimantan itu Kalimantan Barat luasnya. Jadi dengan adanya ITP itu sangat menjanjikan sebetulnya. Kompetensinya itu dapat dan sarjana ilmu dan teknologi pangan atau pengolahan, kompetensinya itu lebih luas. Dia tahu bahan baku,
Kalau Oh. orang budidaya kan dia hanya tahu budidaya Iya, ya, iya, Miss. ngurusin tanamannya. Cuman cara Bukan nanamnya. menjudge ya. Iya. Tapi kita berbicara pasca panen bisa. Ketika Oke. kita tahu bahan baku, berarti kita harus tahu gimana caranya menghasilkan bahan baku yang speknya untuk Iya, seperti ini, betul. gitu ya. Dari pasca panen, kemudian mengolah di hulu, Iya. kemudian mengolah di hilir. Kita report pabrik, kita juga tahu. Intinya kan sawit ini menuntut kita untuk hilirisasi. Oke. Jadi kita itu sangat-sangat dibutuhkan di situ. Oke. Harapan saya sih mahasiswa ada yang berminat ya di situ. Minimal ada 1, 2, kemudian ada tingkatnya ke bawahnya itu. Ada yang nyempil di Iya, pabrik jadi bisa sawit. narik ada tingkatnya. Begini, kalau kita mau punya integritas yang bagus di dalam suatu perusahaan ketika kita bekerja, kita kan harus buktikan dulu ya. Biasanya yang paling di bawah itu adalah alma mater. Oh iya. Iya, jadi kalau udah 1, bagus nih. Itu diakui tuh. Ke bawah-bawahnya adik-adiknya ketika ngelamar iya. itu diperhitungkan. Nah, selama ini kebetulan kita 2013 ya prodinya ya. Iya. Sudah ada lulusannya, saya kurang tahu apakah ada alumni yang tracernya bekerja di Pabrik sawit. kelapa sawit. Nah, mungkin kalau ada lebih ke budidayanya ya, asisten kebun Iya, ya. iya. Belum ke pabriknya, padahal belum masuk pabriknya. belum Miss. masuk pabriknya. Kalian magang udah di pabrik kan Pabrik, kebanyakan iya. kan? Nanti urusan ITP Vivi. Oh, bisa. Ini dia Miss calonnya Miss. Bisa dan itu sangat-sangat itu apa ya, berpeluang. Oh. Tapi selama ini karena isu tersebut Mm-mm. yang membuat kita, terutama kan Untan tuh kebanyakan mahasiswanya dari daerah ya. Iya, betul, Orang sini-sini Miss. aja. Iya. Karena kemakan isu tersebut, Iya. dia jadi tertutup tuh minat untuk membangun daerahnya sendiri. Pandangannya tuh udah jelek. Iya, udah jelek sendiri. Oh, sawit merusak ini. Padahal maunya begini mungkin ya, pemerintah termasuk mau saya juga. Kamu nyemplung aja dulu deh sama pengusaha Iya. besar. Kamu amati, kamu tiru, terus kamu modifikasi. Iya. Gimana anak negeri sekarang yang ambil alih? Kamu kan orang lokal. Iya. Ya kalau kamu langsung main dengan skala kecil ya dilindes dong sama pengusaha besar. Ya tapi kalau kamu udah tahu strategi mereka atau minimal belajarlah dari mereka dengan bekerja di sana, nanti bisa ambil alih, Iya. ambil bagian. Minimal gitu. tuh dapat pengalamannya tuh udah sama yang lebih. Betul. Iya. Jadi enggak misalnya saya anak ITP, bapak saya punya sawit. Iya. Ya dijual juga ke makelar. Iya. Iya kan? Ke toke ya. Iya. Nah, ke toke sawit. Enggak berusaha untuk gimana ini caranya sustain gitu. Entah itu bikin mini plan CPO untuk Iya. masyarakat atau ya mungkin sawit bisa diolah tanpa harus ke pabrik. Iya. Mungkin proyeksinya bukan minyak goreng atau yang lain kan. Nah, Iya, seperti betul, itu. Miss. Oke. Lanjut. Nah, kita masuk lagi nih Miss ke dalam jurusan ilmu teknologi pangan Oke. kita. Oke. Berbicara tentang pangan nih Miss. Jadi salah satu manfaat dari kelapa sawit ini kan bisa dibuat sebagai minyak goreng gitu Miss. Minyak makan yang biasa dipakai ibu kita buat goreng-goreng di Iya. rumah. Oke. Goreng takjil, goreng makanan untuk buka. Oke. Ini udah ngomongin buka ya. Rasanya jam-jam segini jam-jam rawan nih. Udah masuk lawan nih Miss. Udah jam-jam rawan, betul. Oke, nah jadi nih Miss, beredar di masyarakat kalau katanya minyak goreng nih Miss mengandung kolesterol Miss. Nah, jadi kalau melihat dari sisi pandang pangan, menurut Miss apakah hal tersebut benar atau hoax? Gitu, Miss. Oke. Sebelum saya saya jawab ya. Iya, iya. Kira-kira sawit itu untuk apa aja sih? Kalau menurut Vivi dan Oke, Nabila. Vivi. Vivi nih yang udah langsung terjun ke dunianya nih. Udah ya. sepuh, Vivi. Betul. Yang Vivi tahu sih kan selain untuk minyak goreng, sawit itu bisa juga buat kosmetik. Terus bisa juga dibikin margarin. Terus kayak limbahnya tuh bisa jadi bahan bakar. Iya. Betul. Oke, terus apa sih namanya limbah tangkai itu Miss bisa buat pupuk alami buat tanaman sawit. Janjang kosong. Iya, janjang kosongnya. Ya, terus apalagi produk turunannya? Itu tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya mengandung sawit. Oh. Sabun mandi kalian Iya, ada sabun. sawitnya. Oh iya, sabun. Pasta gigi kalian ada sawitnya, lotion kalian ada sawitnya, skincare semuanya itu sawit. Kenapa kok sawit? Ya karena yang paling murah. Bukan murah ya, karena begini, kalau dibandingkan sumber
minyak nabati lain, Mm-mm. misalkan minyak kedelai, minyak zaitun, kemudian minyak apa lagi, canola Ya. dan lain sebagainya. Itu rendemennya jauh sekali. Iya. Paling 2% sampai 10%, 12% paling Oh. banyak. Sawit rendemennya 20%. Kalau yang berondolan yang sudah matang lewat memberondol. Iya. Jadi kalau pas panennya itu kalau sudah memberondol artinya buahnya sudah turun dari tangkainya atau lepas, itu bisa sampai 40%. Bayangkan ketika dia rendemennya besar, otomatis kan harganya pun lebih murah ya. Nah, seperti itu. Jadi yang tadinya butuh pakai minyak zaitun, loh sawit itu komposisi asam lemaknya 50-50. Iya. Asam lemak jenuh 50%. Ya, walaupun angka tepatnya bukan 50 ya. Kemudian tidak jenuhnya 50. Kamu minta apa? Ada di sawit. Kamu minta diisolasi. Kita ngomongin pangan ya, spesifik. Iya. Asam lemaknya diisolasi mirip dengan asam lemak zaitun. Sangat bisa sekali. Karena dia komposisinya 50-50, Iya. rendemennya banyak. Tinggal kita modifikasi aja sifatnya. Oh. Yang tadinya cuma pakai zaitun ganti apalagi palm kernel. Palm kernel kualitasnya hampir mirip dengan virgin coconut Iya. oil kan. Jadi bisa mampu bersaing. Nah, kemudian apakah sawit mengandung kolesterol kira-kira? Menurut kami sih Sejauh ini makan gorengan gimana? sejauh ini Masih aman. 4 semester di ITP. Udah cek kolesterol belum? Untuk Kemal. Coba cek kolesterol berasal dari sawit bukan? Itu hoax ya? Iya, betul, Miss. Itu hoax. Jadi semua minyak atau lemak itu berarti yang jenuh ya. Minyak itu berarti yang cair. Itu yang berasal dari nabati tidak mengandung kolesterol. Kalau mungkin boleh tanya dosen lain ya yang Iya. ahli gizi. Ini sepemahaman saya belajar gizi. Jadi kolesterol itu tuh produk metabolisme. Jadi ketika kita over kalori, over kalori, itu akan disimpan di jaringan lemak. Jadi kolesterol itu memang dibutuhkan ya oleh tubuh. Tubuh kita memproduksi kolesterol. Iya. Ya, jadi kolesterol itu sebagai bahan baku cairan empedu. Nah, tapi kalau udah cukup nih untuk memproduksi cairan empedu, ya dia kemana? Nah, dialah yang disimpan di jaringan. Iya. Nah, karena dia disimpan di jaringan sebagai produk metabolisme, berarti yang ada adalah lemak dari iya. hewani, bukan dari nabati. Jadi itu hoax ya. Iya, betul, Miss. Betul. Kalau Oke. ya karena lemak itu mengandung kalori memiliki nilai 9, jadi kalau kamu makan minyak banyak-banyak gitu, jadi orang mikirnya jumlah kalori atau asupannya itu berlebih tadi. Jadi kolesterol, tapi tidak. Secara alami dia nggak ada kolesterolnya. Oke. Kalau misalnya kandungan di minyak kelapa sawit yang berbahaya itu ada nggak, Miss? Oke, ada lagi mungkin ya isu ya lemak trans, betul ya? Nah, ada kan lemak trans ya? Menurut kalian gimana tuh? Ada juga kan produk-produk minyak goreng yang bebas lemak trans atau margarin lah ya, yang biasanya iklannya gitu ya. Sebenarnya dia tidak usah mengiklan begitu. Lemak sawit itu yang nggak akan ada lemak transnya. Itu hanya iklan semata. Iya, karena dia hanya mempertegas saja atau mengunggulkan kepada masyarakat bahwa dia nggak punya lemak trans. Iya. Sebenarnya begini, lemak trans itu terbentuk ketika, jadi kalau minyak itu punya rantai ya, rantai kimia, rantai asam lemak. Jadi dia punya ikatan yang namanya ikatan cis. Jadi kalau kalian mungkin sudah familiar, nah, kalau mamas-mamas yang di sini mungkin nggak familiar ya. Nah, ikatan cis itu dia sejajar karbonnya ya, posisi karbonnya. Nah, ini untuk lemak tidak jenuh ya, untuk lemak tidak jenuh berarti cair ya. Iya. Nah, kebetulan di dalam industri karena sawit tadi ya, rendemennya banyak, komposisi asam lemaknya itu beragam. Kalau kebutuhan lemak padatnya, kebetulan lemak padat ini banyak dibutuhkan nih. Coklat yang kita makan dari sawit gitu. Jadi kalau kita bukan cuma lemak padat tidak cuma mencukupi di margarin aja, tapi ke industri yang lain. Jadi yang cair ini bisa dirubah menjadi padat dengan cara dihidrogenasi. Jadi tadi komposisi rantai karbonnya ya yang seperti ini bentuknya sejajar, dia dirubah menjadi trans. Ini namanya cis, ini jadi trans. Trans berarti berseberangan ya. Nah, jadi dia berseberangan ikatan rantai kimianya. Nah, ketika dia sudah berseberangan, dia akan memadat sifatnya secara fisik. Tapi hidrogenasi ini ada yang namanya hidrogenasi parsial dan komplit. Kalau komplit dia semuanya menjadi lemak trans. Nah, itu bagus.
Tapi kalau sebagian lemak Iya. trans dan lemak cis itu yang tidak bagus, itu yang gampang Oh. rusak. Gitu. Hmm. Jadi kalau dia padat sempurna, hidrogenasinya komplit, itu lebih baik. Oke, baik, Miss. Oke, kesimpulannya minyak goreng itu tidak mengandung kolesterol ya, Miss. Jadi Vivi boleh makan gorengan nih banyak. Boleh. Dia udah mikir, Miss, gorengan apa yang mau dibeli buat bukan. Udah di list ya, Iya, udah di list. Ya, Kayaknya tahu isian. ya Oke, udah boleh. gorengan kan karbo ya, bahaya Nasi digoreng lagi, ya, Miss. nasi lagi. Ya sebenarnya kita tuh kolesterol dari tubuh kita tuh mungkin banyaknya karena Indonesia darinya karbo ya, bukan Iya, dari betul, lemak. Miss. Makan gorengan, Nggak pakai makan nasi, belum makan. belum makan nasi, belum makan. Makan mie pakai nasi, udah karbo. Double karbo. Nah, begitu Oke, kira-kira. Lanjut nih, Miss. Nah, faktanya di negara Indonesia ini merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Oleh karena itu, calon pemerintah kita nih sedang gencar-gencarnya mengatasi masalah seputar penggunaan lahan dan menurunkannya produktivitas ekspor terbesar kedua Indonesia. Nah, menurut Miss nih, apakah dibentuknya Badan Kelapa Sawit yang memiliki wewenang untuk menyinkronkan peraturan dari berbagai kementerian yang mengawasi sektor ini merupakan hal yang efisien untuk dilakukan atau tidak, Miss? Iya, dulu pengelolaan kelapa sawit ya terpusat di Ditjenbun ya, Direktorat Jenderal Perkebunan. Ya, Sekarang bisa. Ditjenbun masih mengurusi, tetapi lebih spesifik ke BPDPKS. Kalau setahu saya tidak hanya BPDPKS ya, ada BPDP karet, ada BPDP yang lainnya yang memang perkebunan. Jadi kan dia dananya itu untuk pengelolaannya dari Kementerian Keuangan gitu. Jadi kalau di Jenbun khusus untuk Kementerian Pertanian, setahu saya ya. Mungkin nanti kalau ada yang salah boleh dikoreksi. Eh, jadi sangat sangat baik ya karena menjadi fokus. Iya, Tadinya komoditas-komoditas perkebunan terutama kelapa sawit ya. Ini kebetulan kenapa sekarang kelapa sawit yang kayaknya seperti VVIP ya. gencar-gencarnya. Padahal komoditas perkebunan lainnya itu masih banyak. Iya. Menurut pribadi saya atau pandangan saya ya, menurut sudut pandang saya itu karena kelapa sawit ini yang bisa diselamatkan, masih bisa diselamatkan dari isu. Kalau menurut saya begini ya, isu-isu lingkungan itu kebanyakan dari pengalaman saya yang datang ke sini itu bukan dari masyarakat dulu, tapi dari NGO ya, seperti itu. Jadi mereka itu NGO dari luar sengaja datang ke sini membuat isu. Itu menurut saya sih, menurut perspektif saya mungkin ada unsur politik ya, unsur politik. Nah sejauh ini yang masih bisa diselamatkan itu sawit. Untuk karet mungkin teh karena lahannya sedikit ya, tidak mendominasi. Jadi kalah kompetisi dengan negara lain gitu. Kakao kalah kompetisi dengan negara lain. Jadi ya begitu secara kualitas juga. Jadi sawit ini yang masih bisa diselamatkan. Jadi makanya BPDPKS ini sekarang lagi gencar-gencarnya bikin kampanye ya. Kampanye sawit positif. Nah, seperti itu banyak sekali programnya. Menurut saya itu sangat bagus. Sangat bagus karena sawit itu tidak berkaitan dengan pertanian aja atau perkebunan saja begitu. Jadi harus ada sinkronisasi dengan perdagangan, ya ekspor impornya bagaimana, regulasinya banyak kan. Kita aja sempat mau di-ban kan sama Eropa kan. Yang nggak mau terima sawit kita ya udah nggak apa-apa. Kita olah sendiri kan. Malahan mereka nggak mau terima kita kan yang produksi banyak. Ibaratnya gini. Kamu punya barang, kamu banyak, kamu nggak boleh jual. Ya udah. Mereka kan butuh kita. Kita aja yang mainin. Maksudnya kita yang pegang kendali kok gitu. Kita yang punya barang nggak masalah gitu. Jadi memang kita sekali-sekali itu memang harus berani. Harus berani seperti itu. Jadi badan ini sangat-sangat perlu ya, Miss. Betul, sangat-sangat membantu. Terutama kan juga sekarang banyak beasiswa untuk ini ya, mahasiswa-mahasiswa yang memang arahnya ke kelapa sawit ya, gitu. Harapannya itu tadi, yang tadinya mungkin industri dikuasai oleh masih asing ya, bisa kita rebut seperti Freeport mungkin kan, anak-anak bangsa kita yang bisa bergerak di situ gitu. Baik, Miss.
Oke lanjut Miss, jadi ada juga nih Miss gagasan dari salah satu calon pemerintah kita. Siapa nih jadi ngurusin pilpres ya? Belum selesai nih quick count. Masih panas nih Miss, Masih panas ya? Masih digantung. Masih digantung. Oke. Jadi Jadi pilih siapa kemarin? aduh, nggak boleh gaya-gaya gini lagi. Nggak boleh spill ya, nggak Iya, boleh nggak spill boleh, ya. Miss. Nggak boleh. Rahasia besar. Rahasia ya. Oke. Oke. Jadi nih Miss, kabarnya petani kecil rencananya akan dibikinkan sertifikasi atas lahan yang sebelumnya mereka garap. Meskipun nih Miss, lahan tersebut ternyata pernah disengketakan sebagai kawasan hutan yang seharusnya sudah dilarang untuk ditanami. Nah, menurut Miss, Miss nih termasuk pro atau kontra terhadap hal tersebut. Karena Miss, menurut pendapat orang-orang, bukankah hal tersebut malah akan semakin menambah isu rusaknya lingkungan terhadap penanaman lahan kelapa sawit? Gitu, Miss. Ya, kalau mengenai sengketa lahan saya kurang paham ya secara legalitas ya. Tapi kalau menurut pendapat saya, masyarakat punya hak ya, punya Betul, hak Miss, untuk betul. dilegalisasi Iya. lahannya. Tapi ya sekali lagi kembali asal tidak ada sengketa, jelas Oh. itu boleh disertifikasi silahkan. Karena apa? Masyarakat juga butuh pengakuan, punya payung hukum. Ketika mereka mau mungkin mengelola lahan itu menjadi sawit, mereka harus jual kemana? Itu kan legalitasnya perlu dijaga ya. Oke. Karena itu juga aset dari mereka. Itu sih menurut saya sih. Oke, jadi menurut Miss sertifikasi itu arahnya memang condong positif ya Miss ya. Jadi kayak Ya. memberikan hak kepada mereka. Betul, Oke, betul. Lanjut. Nih ada lagi nih Miss, gagasan dari salah satu calon pemimpin kita. Ngomong pilpres lagi nih. Oh, panjang Miss, Mungkin panjang. pemerintah mungkin ya. Nah, dia bilang tuh mereka ingin memaksimalkan industri penyulingan kelapa sawit dalam negeri nih, baik untuk pangan maupun energi yang dapat mengendalikan lonjakannya harga minyak goreng dalam negeri nih Miss. Nah itu tuh menurut Miss tuh gimana Miss? Ya, ini sebenarnya prinsipnya hilirisasi ya. Iya, Hilirisasi. Ini kalau menurut pandang saya ada dua tujuan. Tujuannya satu hilirisasi, tujuan kedua jaga-jaga kalau kita tuh di ban. Mohon maaf dulu, Mohon maaf ya. Jadi tidak ada menyindir siapa-siapa. Iya, tidak ada menyindir siapa-siapa ya. Mungkin ya kalau mereka punya strategi politik yang arahnya ke depan, kita udah antisipasi nih. Udah antisipasi. Udahlah, terserah dia mau beli apa enggak gitu kan. Yang jelas sawit itu murah. Sawit itu adalah minyak murah dan dia bisa diolah apa saja. Makanya dia itu seksi. Diinginkan oleh semua negara. Iya. Tapi negara tersebut tidak bisa semua menanam kelapa sawit kecuali mungkin yang di wilayah Asia, ya, Afrika, ya dulunya sawit kan dari Afrika. Iya. Itu mungkin. Tapi yang Afrika yang asalnya dari sana juga tidak terlalu berkembang pesat ya, seperti Indonesia, Malaysia, seperti itu. Jadi dia seksi, diinginkan semua negara. Semua negara sebenarnya pengen deket-deket Indonesia sebenarnya gitu kan. Kita nih direbutkan terus ya Miss ya. Kita diributkan terus. Jadi Iya. kalau memang kita sebenarnya ikut-ikutan mereka ya udah kita yang diatur. Iya, Nah, betul. sekarang gimana caranya kita yang mainkan peran, ambil bagian Iya. gitu. Gimana caranya kita harus berani gitu. Lo jual gue beli gitu kan. Boleh Miss. Iya, tadi arahnya ke hilirisasi ya. Iya. Hilirisasi. Itu sekarang tuh ada ya, pemerintah tuh lagi bikin pabrik dalam negeri itu minyak goreng merah punya pemerintah ya. Oh, Sudah iya. dengar ya? Di mana ya? Di Medan atau di mana ya? Kalau nggak salah di Sumatera lah ya. Nah, dianggap minyak gorengnya itu bisa punya nutrisi yang tinggi karena kan karotinoidnya sawit juga tinggi ya Iya. dibandingkan sumber karotin yang lainnya, atau dia provitamin A-nya tinggi begitu. Nah, itu salah satu upaya yang memang kalau orang lihat ya masih memandang sebelah mata. Tapi kalau menurut Miss pribadi sih itu salah satu langkah yang sudah tepat ya diambil untuk tadi membuktikan bahwa kami bisa. Seperti halnya membuat biodiesel ya, B100 ya. Awalnya B10, B30 ya, B45 dan sekarang udah mulai mengarah B100. Artinya dia bisa menggantikan 100% minyak bumi ya, seperti itu, sedang dalam tahap riset ya. Mudah-mudahan itu bisa terwujudkan. Artinya
kebutuhan minyak bumi kita, maksudnya untuk kendaraan itu seperti apa. Nah itu menariknya seperti ini. Sebelum masyarakat itu komplain, maksudnya gini, biodiesel itu kan belum bisa menggantikan, maksudnya sawit belum bisa menggantikan 100% ya. Dia masih mensubstitusi lah ibaratnya seperti itu. Kan masyarakat ragu ya. Masyarakat ragu mau beli. Ini benar nggak ngerusak kendaraan ya? Hebatnya. Ini saya bukan memuji pemerintah ya. Hebatnya pemerintah, mereka mewajibkan dulu kendaraan perusahaan. Jadi setahu informasi saya dari teman saya di perusahaan. Perusahaan tuh pemerintah mewajibkan perusahaan kelapa sawit dulu yang pakai untuk kendaraannya. Jadi mereka uji coba dulu. Uji coba dulu ke mereka. Ya kan mereka pelakunya kan. Uji cobanya orang dalam. Mereka kan pengusahanya kan. Coba dulu gimana gitu hasilnya. Kalau bagus kan kamu juga yang untung gitu kan. Sawitmu juga untung. Nah, itu sebagian sudah diaplikasikan seperti itu. Tapi memang karena belum bisa menggantikan 100% masih mensubstitusi ya. Ada masalah, trouble. Tapi sejauh ini diamati masih so-so lah, oke lah gitu. Mungkin kalau 100% bisa lah, kan tinggal kita dikembangkan lagi itu main-main kimia aja sebenarnya. Orang tekkim harusnya bisa lah, nggak mungkin nggak bisa. Main kimia semua bisa. Oke. Lanjut gila. Oke, nah akhirnya kita udah sampai di penghujung. Udah habis nih. Iya. Waktunya ya. Politiknya sudah tidak lagi. Udah ya, jangan ngomongin politik ya. Nanti rame kolom komentarnya. Oke, Miss. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari topik podcast pada hari ini yaitu ternyata tidak semua isu-isu yang berada di masyarakat tuh benar ya, Miss ya. Iya kan, Vi? Jadi apalagi nih sekarang sosmed itu kan, Miss, kayak semua orang tuh pasti udah punya sosmed lah, Miss. Berita mau itu hoax, mau itu benar, semuanya tuh udah ditelan mentah-mentah nih sama masyarakat. Jadi sebelum kalau dapat berita itu yang belum tentu kebenaran. Apalagi yang baru-baru puber politik ya. Dia nggak ngikutin politik atau baru mengikuti politik kemudian dapat info ya jadi puber tuh. Semua ditelan. Iya. Semua ya betul, semua ditelan. Kata A ya A gitu. Pandai-pandai kita menyaring informasi lah ya. Betul. Oke. Bahkan ternyata kelapa sawit nih malah memiliki sisi pandang yang positif ya, Miss. Dia kan memberikan lapangan pekerjaan lebih besar bagi sumber daya manusia. Jadi kayak bisa membantu negara kita Indonesia ini lebih maju lagi. Oke. Baik, Miss. Boleh berikan sepatah dua kata mengenai bagaimana cara yang baik bagi kita untuk mengatasi isu-isu tersebut biar tidak langsung ditelan mentah-mentah nih oleh masyarakat mengenai kelapa sawit. Iya. Jadi sekarang ini kan generasi terbanyak generasi sandwich ke belakang ya. Artinya generasi muda lah ya. Generasi muda, generasi tuanya sudah mungkin mulai punah. Ya, dengan kita yang muda harusnya kita punya akses yang lebih luas karena kita sudah berada di era digitalisasi. Ya, jangan pernah capek-capek untuk literasi. Literasi artinya ya yang bijak, literasi yang bijak, terutama mahasiswa nih. Mahasiswa, entah itu pelajar, kalian punya ilmu, punya bekal, sudah dibekali minimal tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu dulu. Minimal mana yang tahu yang benar, mana yang salah. Nah, ketika sudah tahu itu, menyaringnya lebih mudah, menyaring informasi lebih mudah. Jangan langsung ditelan. Informasi itu secara digital itu banyak ya. Dari sosmed terutama ya, seperti dihujani. Tapi kan kalian bukan pemain ya, bukan ya belajar dari sosmed, tapi kan kalian bukan selebgram dan lain sebagainya kan ilmunya. Kalian punya ilmu akademisi juga yang bisa dipakai. Literasi lah mungkin dari textbook, dari jurnal, dari buku, dari pakar gitu. Jadi itu akan banyak sekali. Nah, dari situlah kalian bisa memberikan sebuah, bukan ikut-ikutan. Perspektif baru. Jadi setelah dirangkum perspektif baru, bukan follower. Jadi kalau ketika dapat berita bukan jadi follower, dapat gagasan baru. Nah, itulah yang dicari sama anak-anak muda sekarang. Gagasannya sangat digunakan untuk Indonesia lebih maju pasti ya. Oke. Terima kasih, Miss. Ilmu-ilmu hari ini sangat luar biasa ya. Aduh, seru sekali. Sampai bikin lapar ya. Tapi agak takut sedikit. Kenapa? Jadi tegang nih ngobrolnya.
banyak nyinggung-nyinggung. Gimana? Jadi kalian apakah tertarik di jadi SDM sawit? Ini kan sesuai judulnya apa Iya. tadi ya? Siap menjadi SDM sawit Indonesia. Vivi udah mau siap daftar beasiswa dia, Miss. Iya. Beasiswanya ya dari Indonesia ada, sebenarnya dari luar pun ada, dari Malaysian Palm Oil Board tuh MPOB. Oh. Dewan Sawitnya Malaysia itu Oh, pun iya. juga ada. Jadi kita Gaspi. sebenarnya kalah teknologi ya, kalah cepet teknologi sama sawit karena apa? Kita terlalu fokus pada isu. Oh iya, Iya. Jadi kayak stuck di situ. Stuck di situ. Apa yang kita punya kok tidak disyukuri, tidak dikembangkan. Iya, Nah, mereka yang malah takut iya. terus mau melangkah. Itu kan punya kita. Iya benar gitu. Miss. Oke, jadi terima kasih banyak kepada Miss Henda sudah meluangkan waktunya untuk podcast pada hari ini. Hampir ketiduran ya. Rencananya mau bukber bersama tadi kami aja Miss. Habis maghrib. Saya udah baring-baringan di kasur kok ada telepon. Siapa? Oh iya. Podcast lupa. Efek puas. Sepertinya begitu, udah nyaman kan level Oke, bantal. kami juga MC izin pamit kepada Miss Henda, kepada narasumber dan juga kepada pendengar podcast pada hari ini. Saya Nabila Madiamanda. Saya Vivi Fitriani. Kami undur diri pada menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.